Lihat, Agus Harimurti Yudhoyono sudah berdiri. Didampingi oleh sang istri ya. Ya. Anissa Pohan sudah berdiri dan seperti biasa ini adalah sedang protap, melihat begitu, kertas ya. ya. Mengambil surat suara, dicek dulu apakah memang sudah tepat, begitu. Jangan sudah ada lubangnya, begitu kan? Ya. Jangan sampai. Diperlihatkan ke wartawan untuk difoto, diabadikan bahwa ini belum dilakukan pencoblosan apa-apa, gitu ya. Kalau saya melihat ini Pak Silvi sedang diwawancara oleh wartawan tampaknya ya. Tapi sebentar ya, ini baju atau pakaian Agus Harimurti Yudhoyono adalah yang biasa dipakai saat berkampanye. Coba kita harus kritisi juga. Wah, ya. Kalau adakah nomor yang tertera di dalam pakaian tersebut? Mungkin ada. Sama-sama pemirsa, kita lihat bersama yuk. Mungkin ada, tetapi ditutup oleh rompi. Kita melihat ada rompi yang biasanya tidak pernah digunakan ya. Sekarang kali ini menggunakan rompi, sama-sama berwarna hitam. Tidak ada nomor ya sepertinya ya. Iya. Hanya ada bendera merah putih dan call sign dari Agus Harimurti Yudhoyono yakni AHY. Iya. Kita melihat di Mpok Silvi juga tampaknya sedang sibuk konvers. Sementara calon gubernurnya sedang menuju ke bilik suara. Nah, istrinya harus ke tempat sebelah ya. Jadi imam memang dalam kehidupan imam ya, tapi kalau dalam urusan memberi suara kita harus sendiri-sendiri. Betul ini. Nggak boleh berdua ya? Betul. Kan sudah tahu suaranya pasti kemana. Nah, kita lihat nih proses pencoblosan yang tengah dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan. Kok kita melihat tidak ada keluarga AHY, ini murni keluarga dari AHY saja ya, beserta anak tadi ya. Tidak ada keluarga lainnya yang ikut misalnya Pak SBY maksudnya? Ya, dalam artian ya mungkin juga rombongan yang bisa dikatakan keluarga inti lah. Kan gitu. Mungkin KTP tempat tinggalnya berbeda ya. Jadi untuk memudahkan dilakukan pencoblosan di lokasi tempat keluarga. Penting saya mengatakan ini karena kalau tadi kita lihat pada saat calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Salahuddin Uno ada ibunda yang ikut juga ke TPS tersebut gitu. Lalu juga berserta dengan pihak keluarga yang ikut mengiringi beliau menyampaikan atau memberikan hak suaranya di TPS yang telah ditentukan. Nah, nampaknya Mas Agus sudah selesai ini ya, sedang ngobrol-ngobrol dengan istrinya di kamar sebelah. Perlu diingatkan gitu ya, tidak boleh mencontek. Nah, masih ingat nggak sih? Apanya tuh? Kalau pemilu itu kan langsung umum, bebas, luber, dan rahasia. Ya. Sudah selesai? Matanya agak ke bawah, seakan-akan mengintip. Gitu. Ini sudah selesai, sudah dilipat rapi, dan saya yakin salah satu diantaranya sudah dibolongi. Iya, dan sedang diperlihatkan ke wartawan. Sebentar lagi akan segera dimasukkan ke dalam kotak suara. Ya. Apakah Anissa Pohan lagi-lagi akan memasukkan kotak suara yang sama dengan suaminya? Ya nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa ya? Kalau kotak suara di situ-situ aja sih. Oh ternyata kotaknya belum satu? Di situ-situ aja. Yang beda adalah biliknya. Jadi seperti itu ya. Ini rupanya kesempatan bagi para awak media untuk mengabadikan ya suasana pagi ini yang berlangsung jarang-jarang ini, Vi. Ini tahun 2017, tanggal 15 Februari ini akan menjadi sejarah ya. Dan saya yakin, sudah bisa saya pastikan, semua media cetak pagi ini akan mengangkat gambar ini besok. Iya. Tidak hanya di lokasi ini saja, tetapi 6-6-nya. Ya. Ini kompak sekali ya. Kompak dalam arti mencoblosnya bersamaan, tadi biliknya juga berdekatan, memasukkan ke dalam kotak suaranya juga. Saya boleh bercerita sedikit nggak soal agenda pasangan ini sih? Boleh nggak sih? Ya kan? Kita ketahui kan sempat juga melaksanakan ibadah umroh ya ke Arab Saudi begitu. Ditemani istri dan juga ikut berdampingan pada saat tawaf pun di Masjidil Haram. Kita ketahui juga bersamaan ya antara Agus Harimurti dan juga Anissa Pohan. Nah, ini pasti sedang mencelupkan tinta, mencelupkan jari ke dalam kelingking Anda ini. Harus kelingking ya? Tidak boleh jari yang lain? Oh enggak, itu malah telunjuk itu. Oh itu telunjuk? Ya. Dan dia memberikan simbol angka 1. Iya. Gitu, ya kan? Seperti itu ya? Berhati-hati. Berarti kalau nomor 3, tiga-tiganya dicelupkan nggak boleh? Iya itu dia. Ini mungkin diuntungkan dari segi pasangan nomor urut 1. Nah ini dia nih. Oke, suara tepat pada pukul 9.30. Suara sudah diberikan atau tersalurkan oleh pasangan, dalam hal ini adalah calon gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan keluarga, karena kita melihat ada istri dan juga anak yang memang masih belum memiliki hak suara begitu ya di pemilu kali ini, pilkada serentak kali ini. Kita beralih ini. Kita beralih, ingin melihat, tapi kalau kita melihat pasangannya, dalam arti pasangan paslonnya, begitu, ini Pak Silvi dari sejak tadi ini masih terus melayani pertanyaan dari wartawan. Jadi dalam hal ini tidak bertepatan persis ya, waktu detiknya tadi kedatangannya kurang lebih bertepatan, tetapi pada saat pencoblosannya, pemungutan suaranya tidak dilakukan bersamaan. Karena kalau masih datang bersamaan, mencoblos juga bersamaan, patut dicurigai jangan ada komunikasi yang terjalin antara mereka berdua. Tapi kalau kata-kata patut dicurigai itu berat itu, Vi. Iya, itu biasanya bahasa KPK misalnya. Gitu ya. Jadi kita melihat kurang lebih pukul 9.20, AHY dan istri hadir di lokasi, kemudian duduk sebentar, kemudian berjalan. Akhirnya 9.30 sudah selesai keluar dari wilayah TPS.
begitu. Kita sudah melihat tadi ada rekan kita Caca Anissa yang akan segera mengabarkan ya. Tapi tampaknya Mas Agus ini segera diserbu nih oleh wartawan. Ini kebalikannya calon wakilnya ya. Kalau calon wakilnya sibuk berurusan dengan wartawan. Nah, kalau ini setelah memberikan suara baru berurusan sama wartawan. Ya sebaliknya kan? begitu ya. Nah, kita akan coba mungkin bertanya ke rekan kita yang berada di lokasi untuk mengetahui apa yang tengah berlangsung saat ini, begitu. Termasuk juga ya bisa jadi ada informasi yang kita tidak ketahui. Mungkin Caca Anissa bisa melaporkan untuk kita, untuk pemirsa. Caca. Baik, kita bisa melihat bahwa media luar biasa sangat ingin mendapatkan gambar yang terbaik begitu ya dari para paslon ini, baik dari AHY. Kita juga melihat Pak Silvi masih terus dilakukan wawancara. Tadi juga demikian, kita melihat Mas Anies dan juga Mas Sandi juga diliput media luar biasa. Seperti dugaan Rivi bahwa sangat besar kemungkinan gambar-gambar ini yang akan keluar di koran besok. Tidak menunggu sampai besok. Hari ini juga di online sudah langsung. Pencoblosan bagi calon gubernur nomor urut 2. Ya. Basuki Cahayapurnama. Kita terlihat di sini sudah hadir. Sudah ada menggunakan baju kotak-kotak ya. Kalau kita melihat tadi dari jauh kamera sudah mulai naik, ponsel sudah mulai naik, itu sudah bisa dipastikan jagoannya hadir begitu ya. Ini kita melihat ada Pak Ahok dengan istri menggunakan baju kotak-kotak yang seperti biasa, begitu menyalami warga dan diamankan oleh para petugas security setempat nampaknya ya. Betul. Dan ada 3 kabarnya yang tercatat dari keluarga Basuki Cahayapurnama ini yang akan memberikan hak suaranya di TPS yang sudah ditentukan. Ya. Ada Feni Anastasia yang akan mengabarkan langsung untuk Anda. Feni. Nggak bisa berdiri ya, nggak bisa berdiri ya. Cek. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ada 3 yang tercatat di dalam daftar pemilih tetap di TPS yang ditentukan oleh panitia dari keluarga Basuki Cahayapurnama. Pertama adalah Basuki Cahayapurnama sendiri, lalu sang istri, pendekatan, dan juga salah seorang putranya yang memang sudah memiliki hak suara untuk ikut berpartisipasi dalam sudah cukup umur ya? Pilkada serentak. Kalau sudah cukup umur, kemungkinan besar ini pemilih pemula ya, Via? Ya. Kita melihat baju kotak-kotaknya cukup kompak, bertiga begitu. Ada Feni Anastasia yang akan mengabarkan langsung dari sana, Feni. Iya, Rivi dan Didi, mohon maaf saya tidak bisa in-frame di kamera karena memang begitu banyak media yang telah menunggu Pak Ahok dan juga keluarga datang ke TPS 54 dan baru saja sudah tiba. Anda bisa melihat sendiri di TPS 54, Pak Ahok, anak pertamanya Nicholas dan juga Bu Veronica datang dan langsung diserbu oleh media yang memang sejak pagi sudah menunggu. Saya tidak bisa berdiri ketika mengabarkan karena memang tidak memungkinkan begitu untuk media semuanya berjajar di sini. Namun pemirsa bisa lihat sendiri, inilah yang ditunggu-tunggu di TPS 54 dan baru saja Pak Ahok tiba bersama anak pertamanya Nicholas dan Bu. Ya, Feni, sayang sekali audio komunikasi kita tidak begitu baik begitu ya untuk didengar oleh pemirsa. Sekali lagi ini adalah kondisi di mana pasangan, maksud kami bukan pasangan, calon gubernur nomor urut 2 yang tengah bersiap-siap. Tadi yang dipegang itu surat suara itu? Surat suara. Kita melihat sudah memperlihatkan, memamerkan surat suara ke media dan sekarang sedang memamerkan surat suara dalam keadaan terbuka begitu ya. Ini diperlihatkan entah apa yang sedang disampaikan Pak Ahok begitu ya, ada semacam gerakan tunjuk menunjuk begitu tadi. Tapi tadi sudah memperlihatkan surat suara dalam keadaan yang belum dicoblos begitu ya. Nah, ini mungkin Pak Ahok sedang berjalan menuju ke bilik suara, namun sempat ngobrol dulu dengan para petugas, mungkin juga saksi, mungkin juga dari KPUD. Baik, ada 2 bilik suara, 3 ya? 3. Jadi sesuai dengan anggota keluarga berarti? Iya. Yang sudah dipersiapkan? Oke, di saat yang bersamaan kita melihat di layar sebelah kiri, Pak Silvi juga sudah memamerkan kelingkingnya ya? Ya. Sudah memamerkan kelingkingnya, berarti sudah mencoblos juga. Suara sudah diberikan. Suara sudah diberikan, dan dalam beberapa detik ke depan, Pak Ahok dan keluarga juga akan memberikan suaranya. Berarti sudah 6-0 ini, Vi? Sudah 6-0, ya. Ditunggu. Beberapa detik lagi 6-0. Kita melihat di layar sebelah kiri ada Pak Silvi, ini masih memamerkan jari yang sudah dicelupkan ke dalam tinta. Pak Basuki Cahayapurnama seakan-akan agak lama ya, dan sepertinya konsentrasi penuh begitu. Itu kok ada orang di belakangnya yang sedang apa ya? Nah, bukankah itu juga... Tidak boleh seharusnya ya. Baik, nah ini juga sudah selesai tampaknya dari Pak Basuki Cahayapurnama bersama keluarga. Sudah dilipat juga dan sudah dipamerkan ke masyarakat dan juga media. Pak Silvi juga masih terus memperlihatkan jarinya. Baik. Nah sekarang menuju ke kotak suara. Mereka bertiga, ada putra Pak Ahok adalah Nicholas. Ini sebelum dimasukkan dipamerkan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya adalah Basuki Cahayapurnama dan adalah Nicholas, putra pertama
dari pasangan Basuki Cahayapurnama dan Veronica Tan. Ayo Pak, masukin Pak. Ayo Pak. Iya kan mau Pak, difoto dulu, dimasukin. Nah, foto dulu. Tidak bisa selfie karena menuju ke bilik suara tidak boleh membawa handphone. Baik. Sekarang menuju saatnya ke... mencelupkan jari bahwa saya sudah ikut berpartisipasi. Terlepas saya adalah kandidat, tapi saya juga harus berpartisipasi. Betul. Nah, ini bagian apa yang dicelupkan nih? Oh, sudah ya. Jadi gini loh ini. Memang kalau di iklan pun itu biasanya kelingking. Nah, betul. tadi yang nomor 1 kayaknya telunjuk ya. Dia mungkin memanfaatkan juga gitu ya, meskipun tidak boleh sebetulnya. Kalau boleh dimasukkan 55 jarinya. Oh, maksudnya masukkan 55 jarinya yang bisa dicopot-copot itu ya maksudnya. Oh, itu gambar itu beredar ya. Pemirsa, hati-hati. Kami ajak juga untuk Anda ikut mengamati, mencermati proses pencelupan tinta yang berlangsung di TPS untuk lebih detail dan teliti lagi melihat jari para pemilih yang dicelupkan ke dalam tinta. Pastikan itu adalah jari sebenarnya. Ya, bukan casing maksudnya. Jangan ragu untuk memeriksa ya, karena biasanya suka ada ewuh-pekewuh, ada malu-malu untuk memeriksa. Tapi ini di TPS-nya Pak Ahok sedang berbicara ya nampaknya ya. Betul. Berbicara kepada media, langsung ditodong begitu ya. Untuk entah apa yang ditanya, tapi yang jelas mungkin sedang memberikan pendapatnya pada saat bagaimana tadi perasaannya memilih, sudah pasti memilih dirinya sendiri. Iya dong. Hanya yang bersangkutan dan Tuhan yang Maha Esa. Karena semuanya hanya terjadi di dalam bilik suara. Ya. Saya sih ingin tahu aja ya apa sih yang tengah disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama usai memberikan suara begitu. Karena pada saat sedikit nih mereview, karena tadi kan pasangan 1 saya review juga begitu kan umrohnya. Nah, yang bersangkutan ini Basuki Cahayapurnama pada saat usai menjalani sidang lanjutan ya, dugaan penodaan agama, ini menyampaikan saya bukan lagi Ahok katanya. Saya Basuki sekarang. Oke. Gitu. Karena kalau di persidangan harus nama asli. Ya. Baik, ini kurang lebih yang terjadi. Singkat padat sepertinya ya. Baik, ini 6-6-nya sudah selesai ya. Kalau Pak Silvi masih dijabanin tuh, istilah mudanya itu begitulah. Istilah Betawinya dijabanin ya. Baik, ini 6-6-nya sudah selesai dan kurang lebih ini jam 9:48, tinggal sisanya nanti 8 kawasan Setiabudi ini bersama istrinya. Tadi Jarod tiba sekitar pukul 8 pagi saat kondisi TPS masih cukup sepi, sehingga tadi Jarod tidak terlalu lama berada di kondisi TPS. Setelah menggunakan hak suaranya hanya sekitar 5 menit, Jarod kemudian langsung meninggalkan TPS. Dari 419 daftar pemilih tetap di TPS 08 kawasan Setiabudi ini, Jarod Saiful Hidayat terdaftar pada nomor urut 64, sementara istrinya terdaftar pada nomor urut 63. Namun meskipun Jarod tidak terlalu lama berada di TPS, kami awak media sempat bertanya kepada Jarod terkait dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 ini. Jarod optimis bahwa ia bersama dengan pasangannya Basuki Cahayapurnama akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran. Jarod juga yakin bahwa ia bersama Pak Ahok nantinya akan menangkan suaranya di TPS tempat Jarod memilih. Meskipun menurut warga, Jarod belum pernah melakukan belusukan atau kunjungan ke wilayah tempat ia menggunakan hak suaranya, yaitu kawasan Setiabudi ini. Meskipun warga mengatakan Jarod memang tinggal di sekitar sini, namun untuk melakukan belusukan ataupun kunjungan, baik Jarod maupun Pak Ahok belum pernah datang ke atau belusukan untuk meninjau lokasi kawasan Setiabudi ini. Jadi Jarod juga mengatakan bahwa setelah menggunakan hak suaranya, ia akan langsung menuju ke wilayah Pasar Minggu untuk berbelanja bersama istrinya dan kemudian akan mengunjungi Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri, dan kemudian pada siang nanti ia akan saat Anies bersama keluarga akan menggunakan hak suaranya. Anies tadi datang sekitar pukul 9:50 dan sempat berkumpul bersama warga begitu di sana. Kami segera bergabung dengan rekan kami, Paramita Sumantri, yang akan mengabarkan kondisi saat ini di sana, di mana Anies Baswedan sudah akan menggunakan hak pilihnya. Paramita. Ya, Sira, memang beberapa saat yang lalu, calon Gubernur DKI Jakarta nomor 3, Anies Rashid Baswedan, baru saja tiba di TPS 28 Cilandak. Ia tiba bersama dengan istri, Ferry Farhati dan juga putri sulungnya, Mutiara Baswedan, untuk menggunakan hak suara di sini. Ini memang sudah yang Anda lihat, Anies Baswedan, istri dan juga anaknya sudah berada di bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Agak membutuhkan waktu memang untuk ketiganya mencoblos. Tadi ketika baru tiba di TPS 28 ini memang langsung disambut oleh awak media, warga yang memang sudah menunggu sejak pagi hari. Nah, ini kita lihat tampaknya memang Anies Baswedan sudah mencoblos, sudah menggunakan hak suaranya. Dan selain dari Anies Baswedan, istri dan juga anaknya, tadi kami melihat adik dari Anies Baswedan, Abdillah Rashid Baswedan, dan juga istrinya juga ikut mencoblos di TPS ini terlebih dahulu, beberapa saat sebelum Anies dan keluarganya mencoblos.
Ya, tampaknya memang sudah selesai melakukan pencoblosan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3. Dan ketiganya baik Putri, Istri dan juga Anies Baswedan sedang bersalaman begitu dengan panitia KPPS dari TPS 28 Cilandak ini untuk kembali menuju ke kediamannya. Ini memang suasananya agak sedikit ramai dan dipadati oleh wartawan. Nah, ini Mutiara Baswedan akan memasukkan ya surat suara ke dalam kotak suara dan sedang diabadikan oleh para awak media. Tadi kami juga coba bertanya ketika Anies Baswedan memasuki TPS, kami bertanya dengan siapa saja calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 ini akan melakukan pencoblosan, dan beliau menjawab hanya bertiga ini saja bersama-sama sejak pagi hari sebelumnya melakukan sholat berjamaah, kemudian juga sempat doa bersama dan juga sungkem kepada orang tua dari Anies Baswedan dan langsung menuju ke TPS 28 ini. Kita lihat bersama-sama, ya ini dia Anies Baswedan memperlihatkan terlebih dahulu surat suaranya kepada awak media untuk diabadikan dengan mengacungkan jarinya. Memang ini jari khas yang memang selalu ditampilkan oleh pasangan nomor urut 3. Dan surat suara ini akan segera dimasukkan oleh Anies Baswedan ke dalam kotak suara. Baik. Ini informasinya memang setelah melakukan pencoblosan ini sudah selesai. Anies Baswedan akan menuju terlebih dahulu ya ke kediamannya sesaat. Sebentar, tidak lama-lama begitu informasinya. Lalu langsung akan menuju ke rumah pemenangan di Cicurug Menteng dan akan bertemu dengan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor 3 Sandiaga Uno. Baik, terima kasih Paramita Sumantri. Ini terlihat Anies Baswedan sudah menggunakan hak suaranya, bersama keluarga juga sudah menggunakan hak suaranya. Kita langsung bergabung dengan Suci Mentari, di mana pasangan Anies Baswedan yaitu Sandiaga Uno juga tengah menggunakan hak suaranya. Silakan, Suci. Iya, Sira, saat ini calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno sedang menggunakan hak suaranya di TPS 01 Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sandiaga Uno sendiri didampingi oleh istrinya datang ke TPS 01 ini bersama dengan keluarganya juga dan berjalan kaki karena memang kediamannya ini cukup dekat dengan TPS tempat beliau menggunakan hak suaranya. Dan seperti Anda lihat, Sira dan juga pemirsa, Sandiaga Uno saat ini sedang menggunakan hak suaranya dan baru saja memasukkan surat suara ke kotak suara yang sudah beliau gunakan bersama sang istri dan sedang mencelupkan jarinya sebagai tanda bahwa Sandiaga Uno dan juga istrinya sudah menggunakan hak suaranya dalam Pilkada DKI 2017 kali ini. Tadi tampak Sandiaga Uno datang ke TPS 01 Kelurahan Selong ini pada pukul 9 sesuai dengan janjinya tadi pagi, dan saat ini sepertinya nampak Sandiaga Uno akan segera keluar dan kami akan mencoba untuk berbincang dengan Pak Sandi. Pak Sandi, Pak, gimana nih Pak? Tadi udah selesai mencoblos, sekarang gimana nih Pak? Ya alhamdulillah, Plong, kita
menemui warga yang juga memberikan hak suara di sana. Ini kondisi saat ini, tadi rekan kami mengatakan bahwa Paramita Sumantri mengatakan bahwa Anies Baswedan memang diperkirakan akan datang sekitar pukul 9 karena pagi harinya terlebih dahulu melakukan ritual yaitu baca doa bersama, kemudian melakukan sungkem terhadap orang tuanya. Jika kita lihat ini di TPS di mana pasangan nomor urut 3, Cagup Anies Baswedan sudah bersiap-siap untuk mencoblos dan memberikan hak suaranya. Kemudian ada juga di Selong di mana pasangannya Cawagup Sandiaga Uno juga sudah tengah bersiap untuk melakukan pencoblosan dan memberikan hak suaranya. Terlihat ada rekan kami Paramita Sumantri. Kita akan kembali menyapa Paramita. Gubernurku. Ya man, insya Allah nggak ada yang nutupin. Aduh, acaranya nanti aja kali. Nanti aja. Ya, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh rekan kami, Paramita Sumantri yang sudah bersiap di sana, mengabarkan bahwa memang pasangan nomor urut 3 ini, Cagup pasangan nomor urut 3 yaitu Anies Baswedan, diperkirakan datang pukul 9. Dan benar, Anies Baswedan sudah terlihat hadir bersama keluarga untuk memberikan hak suaranya. Tadi juga kami melihat Anies sebelum akan tengah melakukan persiapan, berjalan kemudian menemui sejumlah warga, menyapa warga-warga yang berada di TPS di sana. Dan ini sejumlah persiapan di mana Cagup Anies Baswedan akan menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak. Kalau kita melihat juga pasangannya Cawagup yaitu Sandiaga Uno juga sudah datang di TPS di Selong dan bersiap untuk memberikan hak suaranya, menggunakan hak suaranya. Tadi juga rekan-rekan kami mengatakan bahwa pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 juga diperkirakan akan menggunakan hak suara mereka sekitar pukul 9 hingga pukul 11 nanti. Ini adalah kondisi saat ini di sana, di mana di Cilandak, di mana Anies Baswedan terlihat duduk bersama keluarga. Kemudian ada juga warga di sana yang mencoba untuk mengajak berbincang dan melakukan foto begitu ya di sana. Baik Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno terlihat tengah duduk untuk menunggu proses di mana mereka bisa menggunakan hak suara mereka. Ya, tentunya kita masih akan terus menanti